Baik, yang berikut ini kita punya mobile marketing. Saya beri contoh Gojek ya, siapa yang nggak tahu Gojek, Grab ini mereka sampai menyebut dirinya super app ya, super apps gitu. Jadi menggunakan mobile apps, bukan website. Saya lihat lelang.go.id sudah ada di Google Play gitu ya, mungkin sebentar lagi bisa ada di iOS. Itu maksimalkan karena sekali lagi audiens kita atau customer kita itu generasi milenial yang dengan mudah mereka ingin dapatkan apapun ya, informasi, transaksi semua hanya di genggaman tangan. Kalau website itu bisa juga website yang kita buat dengan responsif, maksudnya bisa dibuka di handphone, di mobile, tapi biasanya agak kurang user friendly atau kurang nyaman. Jadi banyak perusahaan atau instansi yang di samping membuat website yang bisa dibuka di mobile, mereka juga membuat versi mobile apps-nya ya. Mobile apps itu digemari karena bisa lebih cepat, sekali klik langsung terbuka. Kalau di website itu kan kita harus atau audiens harus memasukkan alamat website kita dulu gitu ya. Tapi kalau mobile apps kan sudah muncul icon-iconnya di mobile mereka gitu ya. Coba cek deh di mobile Bapak Ibu ada apps apa saja. Ya, mungkin saya duga kalau yang emak-emak pasti punya Tokopedia, punya Shopee gitu ya. Kita punya Instagram, Facebook, mungkin kalau yang masih pakai Facebook pasti ada mobile banking ya. Apalagi OVO mungkin Bapak Ibu ya, Twitter ya, macam-macam gitu ya. Nah, bisakah mobile apps lelang.go.id ini di-download oleh masyarakat Indonesia? Ya, sekarang downloadernya sudah berapa lelang.go.id ya. Harapan kita semakin banyak orang yang mendownload dan menggunakan mobile apps lelang.go.id ya. Oke, ini harapannya ya. Baik. Sekarang kita lihat apa namanya, seperti apa sih mobile mobile marketing itu ya. Tidak hanya mobile app sebetulnya, tapi kita bisa manfaatkan beberapa juga yang ini pada umumnya ya. Silahkan nanti dikembangkan apa yang mungkin dan bisa diterapkan di lelang.go.id ya. Baik, jadi yang pertama memang kita buat website ya, buat website yang berlandaskan dari fitur-fitur mobile. Jadi maksudnya website kita itu bisa dibuka dengan baik di mobile ya. Jangan hanya bisa dibuka di komputer atau di PC atau di laptop gitu ya. Begitu dibuka di mobile kok jadi berantakan gitu kan sayang ya. Jadi mudah-mudahan sih sudah baik ya, tapi dicek saja apakah benar website kita semua fiturnya, semua menunya itu berjalan dengan baik di platform mobile ya. Oke, kedua mobile apps yang tadi saya katakan gitu ya, dan ini harapannya bukan cuman ya udah di-download orang sih download tapi nggak pernah dipakai kan sayang juga. Cobalah buat atau targetkan mobile apps itu memiliki engagement yang tinggi ya. Engagement itu keterlibatan ya, keterlibatan customer kita atau audiens kita di dalam mobile apps. Kita bisa upayakan misalnya dengan mengadakan kuis, dengan ada gamification misalnya gitu ya, ada lomba atau apapun yang mengajak orang untuk terlibat di dalam mobile apps kita. Coba transaksi lelang Go ID melalui mobile apps ada bonus atau ada kemudahan apa, ekstra apa kayak gitu ya. Jadi mengajak orang untuk bertransaksi dengan kita itu melalui mobile apps ya. Oke, kemudian yang paling jadul lama itu SMS ya. Sekarang juga masih cukup banyak orang melakukan SMS marketing ya. Jadi
memasarkan produk kita melalui SMS. Bisa dilakukan untuk di daerah-daerah tertentu mungkin yang audiensnya memang masih banyak menggunakan SMS gitu ya. MMS itu ada tapi entah kalau di Indonesia kurang kurang populer ya, jadi SMS yang dengan video ya seperti itu, jadi agak mahal, jadi agak kurang populer, jadi tetap pakai SMS yang hanya teks ya, seperti itu. Dan keempat ada proximity. Proximity ini berdasarkan lokasi. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah kalau datang ke mall mana gitu tiba-tiba cedit cedat cedit cedat gitu ya. Ini apaan? SMS masuk gitu ya. Itu masuk karena berdasarkan lokasi. Jadi bisa kedetek Bapak ada di lokasi tertentu di dekat Dunkin Donat ya atau Baskin Robin atau apa gitu yang tiba-tiba masuk diskon hari ini, hanya hari ini gitu ya, tunjukkan SMS ini, dapatkan diskon apa kayak gitu ya. Jadi itu tidak akan diterima kalau memang kita tidak dekat dengan outlet atau pihak yang memasarkan gitu ya. Jadi proximity itu tergantung lokasi ya. Baik, ini silakan dipertimbangkan ya, apakah memungkinkan gitu. Baik, kita lihat detail di sini yang tadi saya katakan, kalau kita punya website tapi dibuka di mobile, tentu desainnya harus berbeda ya. Kalau dibuka di laptop atau PC kan lebar besar gitu ya, apalagi yang mungkin komputernya berapa inch pakai monitor besar itu. Tapi kalau di mobile ini harus diperhatikan, pasti layoutnya berbeda ya. Kalau di PC, di laptop itu kan landscape ya, tapi kalau di mobile kan jadi portrait seperti ini ya. Nah ini ya pasti udah sih, saya juga udah, tapi coba dicek aja gitu ya, jangan sampai ya dibuka di mobile kok jadi berantakan, ini gambarnya gak jelas atau apa gitu ya. Jadi layout yang pertama, kemudian image-nya atau gambarnya juga tadi saya bilang jangan kepotong gitu ya, ini sebenarnya gimana nih, harusnya ini nggak jelas gitu. Jadi image-nya harus tetap cukup jelas gitu. Kemudian call to action, perlu ada button atau tombol yang bisa diklik langsung oleh pembuka website kita di mobile ini ya. Jadi misalnya ini add to cart. Oke, langsung gitu ya. Langsung aku mau beli ini gitu ya. Fontnya, ukuran hurufnya sangat berbeda karena pasti kecil gitu ya. Kecil tapi juga tidak terlalu kecil. Nah, kalau besar nanti menuhin layar kan gitu. Jadi benar-benar harus dicoba apakah cukup nyaman dibuka di mobile gitu ya. Kemudian navigasi ini juga jangan sampai orang bingung nih klik bukan klak ya, bukan klik ketuk ya, diketuk atau di apa namanya touch gitu ya, apa di mobile mereka ya. Jadi nah ini navigasinya juga jangan sampai orang bingung, ini kemana nih, saya klik di sini nggak bisa, ini di sini nggak bisa, mana nih gitu ya. Ada yang pakai garis 3 gitu ya, garis 3 mana gitu, oh ini gitu ya. Baik, dan yang terakhir page speed, jangan sampai website kita dibuka di mobile tapi jadi lambat gitu ya. Aduh, lola nih, loading lama. Lebih enak dibuka di PC gitu ya atau di laptop gitu ya. Jadi harus dipertimbangkan. Baik, kemudian jangan lupa daftarkan di Google My Business. Ini membuat lebih menarik kepada customer kita gitu ya, karena kita bisa lebih terakses di dalam Google ya. Ini teknis tapi silakan dicek aja dilengkapi. Baik, kalau sudah masuk ke Google Business, alamat kita akan terdaftar di Google Map ya. Ini bisa didaftarkan, kita bisa kirim surat ke Google Office di Indonesia. Nanti kita masuk ke kategori apa gitu ya. Kantor KPKNL di wilayah mana, itu kantornya ada di mana gitu ya. Jadi kalau ada audiens atau customer kita mau datang ke kantor kita, mengurus ini segala macam ya, itu mereka bisa langsung tahu, oh ini di sini lokasinya ya, dan ini bisa diklik langsung ke Google Map yang mengarah ke direction ya. Jadi orang bisa pilih kan, cuma sekedar di show saja, ditunjukkan mapnya di mana atau langsung ke direction. Jadi mereka misalnya lagi dari mana ya sudah,
menuju ke sini bagaimana caranya gitu ya, belok sini masuk jalan apa dan sebagainya. Ini sangat memudahkan orang untuk menuju ke kantor kita. Lebih dari itu akan terlihat ya kalau ini Bapak Ibu instansi pemerintah ya, tapi coba bayangkan kalau toko gitu ya yang belum dikenal orang, punya swasta gitu yang trust itu sangat penting. Kalau kita bilang ini aku punya toko kue mamiku misalnya gitu ya, ini toko kue beneran apa enggak gitu ya, beneran nggak ini ada alamatnya, ada lokasinya, ada tokonya gitu. Nah kalau kita sudah daftarkan di Google My Business, terdaftar di Google Map, itu kan trustnya bisa ya. Jadi memang Google mensyaratkan untuk bisa terdaftar di dalam Google My Business itu harus ada alamat fisik ya. Jadi secara nyata bukan fiktif, ini kantornya ada, tokonya ada misalnya gitu ya. Itu cukup penting ya bagi beberapa industri. Oke, ya ini bisa dimasukkan saja tadi ya. Kita bisa create akun kita di Google My Business. Oke. Baik, yang berikut SMS tadi kalau kita mau buat sales promo, ada diskon, ada voucher, ada hadiah, ada special price, apalah gitu ya, promo-promo yang tadi mungkin kita sudah bahas ya di sales promotion, tapi ini disampaikannya melalui SMS ya. Ada order alert misalnya, Pak ini sebentar lagi loh tanggal sekian kita akan adakan lelangnya, jangan lupa misalnya kayak gitu ya. Appointment alert juga, jadi diingatkan untuk buat janji ya. Jadi misalnya tanggal berapa nih ada transaksi ini atau ada lelang, tanggal berapa, jam berapa akan dimulai gitu ya. Atau tadi yang kita buat gamification, ada lomba, quiz, game apa itu kita bisa lakukan kontes alert. Ayo ini segera udah mau dimulai nih kuisnya gitu atau gamenya gitu ya. Jadi kita tingkatkan seperti ini supaya pencapaiannya itu tinggi gitu ya. Nanti orang jadi akan engage atau terlibat dengan kita. Baik, nah ini semua akan maksimal hasilnya kalau memang kita punya database yang baik ya. Dari mana kita bisa tawarkan SMS, kirim SMS tadi, proximity dan sebagainya. Kan kita harus punya nomor telepon target audience kita gitu ya. Nah ini kita bisa secara organik kita kumpulkan beberapa nomor handphone orang, mungkin customer kita ya, mungkin balik ke sesi generating leads ya yang kemarin, itu kita kumpulkan, kita ambil nomor handphone mereka ya. Nah itu kita masukkan ke dalam database, kita kumpulkan. Nah bukan hanya mengumpulkan begitu, kita bisa cari dari QR code. Misalnya kita ada seminar, ada event ini, event itu gitu ya. Silahkan scan QR code ini gitu ya untuk mendapatkan informasi atau dapatkan apalah gitu. Nanti begitu mereka scan QR code kita masukkan ke database. Oh ini nomor ini nih yang udah scan QR code kita ya. Atau di signage tertentu itu kita bisa cantumkan gitu ya supaya mereka bisa kontak ke kita, nanti kita dapat alamat nomor telepon mereka ya. Di website form juga atau di formulir-formulir tertentu kan kita pasti minta nomor handphone Bapak Ibu, nah mereka akan masukkan. Oke. Dari sosial media itu juga bisa, dari email apalagi ya kan orang biasanya cantumkan identity gitu ya, nomor handphone mereka yang bisa dihubungi gitu. Nah ini intinya kita bangun database untuk mengumpulkan nomor handphone target audience kita, target market kita ya. Baik, kalau sudah membuat SMS-nya juga yang menarik ya, jangan cuman bla 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 atau agak pusi, agak maksa arogan gitu ya. Cukup nice, buatlah kalimatnya yang informatif tapi tidak memaksa gitu ya, nggak hard selling lah itu ya, seperti itu. Jadi boleh lihat contoh-contoh Bapak Ibu kalau terima SMS jualan gitu seperti apa sih yang menarik gitu ya.
boleh dilihat. Baik, kemudian ini ada beberapa tips gitu ya. Kita bisa berikan tips-tips misalnya gimana sih untuk customer untuk terlibat dengan kita ya. Yang penting juga jangan memaksa orang untuk selalu menerima SMS kita tanpa izin. Jadi berikan pilihan untuk opt out. Opt out itu kayak sign out gitu ya. Kalau Bapak Ibu tidak bersedia menerima SMS kami berikutnya, silahkan klik ini misalnya ya kayak unsubscribe gitu, itu bisa. Jadi berikutnya kita jangan kirimkan dia lagi ya. Kita bisa berikan opsi untuk bertanya misalnya gitu ya, atau memang orang mau subscribe itu juga bisa ya. Jadi intinya benar-benar menyenangkan gitu, apa yang mereka mau kita berikan, kalau mereka nggak mau ya jangan dipaksa gitu. Ya, orang juga kan ada yang nggak suka terima SMS ya. Oke. Tujuannya di dalam mobile apps ini ini untuk mobile apps ya, tentu kita harapkan ada acquisition. Jadi mereka terlibat pada kita, engagement ya, ada mengisi form, mereka ikut game misalnya, dan ujung-ujungnya ada conversion, mereka transaksi dengan kita. Baik, ini contoh-contoh yang ada di beberapa mobile apps ya. Kita bisa gabung tadi dengan sales promo. Jadi misalnya di mobile apps-nya Lazada ini ya ada kode voucher diskon 10% kalau menggunakan aplikasi. Nah, di sini ya hanya di aplikasi Lazada 10%. Jadi silakan download, transaksi melalui apps itu akan ada diskon ya. Di contoh AirAsia gitu ya, bisa beli tiket AirAsia, bisa upgrade, check-in dan sebagainya hanya dengan di mobile apps gitu ya. Silakan scan untuk download gitu. Atau Domino gitu ya, buy one get one free hanya di mobile apps gitu ya. Ini beberapa yang bisa kita upayakan. Ditampilkannya di mana? Ditampilkannya di media lain pasti, di platform lain ya, mungkin ini di website, ini kita posting di Instagram misalnya gitu ya, nanti orang bisa oh iya ya ada nih mobile apps-nya Domino, mobile apps-nya lelang gitu ya. Oke, ini diupayakan. Dan yang terakhir proximity tadi biasanya dilakukan oleh toko-toko gitu ya, real estate, restoran, park atau mall ya, mall ini juga banyak. Jadi begitu kita datang ke supermarket atau mall ini akan bunyi tuh SMS kita terima gitu ya. Nah, isinya juga harus menarik. Biasanya terkait dengan waktu tuh ada batas waktunya ya, promo hanya hari ini gitu, besok nggak bisa gitu. Baik, nah ini dengan upaya-upaya tadi ya untuk membuat orang lebih tertarik datang ke toko kita. Ada on-site navigation. Ini loh di sini toko kita nih ada di lantai 6 gitu ya. Kalau orang datang ke lobby kan nggak ngerti ini toko ini di mana gitu. Ini kita bisa buatkan navigasi atau bisa mengatasi antrian. Jadi kalau ada gambarnya ya. Nah ini ya di sebuah restoran, kalau restorannya rame, ini bisa membantu pengunjung restoran untuk memesan menu dengan QR code gitu ya. Jadi ini dilakukan di mobile gitu, bisa mengurangi antrian gitu ya, melalui online payment, melalui booking menu misalnya gitu ya. Ini bisa dilakukan. Tujuan lain juga kita bisa mengumpulkan poin. Jadi kalau orang pakai mobile yang terhubung ke kita, mobile apps misalnya, itu bisa mengumpulkan loyalty poin gitu ya. Ini kayak nih Taco Bell. Kalau Anda beli Taco Bell ini ada QR code yang bisa di-scan, nanti terekam gitu ya, terekam Anda poin setiap beli satu Taco Bell akan dapat berapa poin. Nah, gitu. Nanti kumpulkan poinnya. Kalau sudah 100 nanti bisa dapat Taco Bell gratis kayak gitu ya. Ini yang saya bilang tadi navigasi ya.
navigasi, on-site navigation. Jadi orang kalau datang ke mall, itu kan mallnya besar misalnya ya, nggak ngerti nih, "Hai, ada toko baru ya dibuka." Nah, ini kita bisa bilang, "Ini nih, toko kita ada di sini, scan me," ya, ini pakai badut-badut begini, "Scan me to win, nanti ada undian nih," gitu ya, "Scan me untuk, dapat navigasi, eee eee, letak toko kami ada di mana," gitu, nanti bisa ikutin gitu ya. Ini beberapa beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan gitu ya. Ini juga ya limitless interaction antara dengan fisik store gitu ya. Jadi intinya membuat lebih cepat, membuat lebih praktis gitu ya. Digital analytics-nya juga semakin otomatis gitu ya. Bisa juga dilakukan untuk market research. Ya. Bisa langsung grab data dari situ. Okay. Baik, ini tadi gambar-gambar sudah dijelaskan. Jadi pemanfaatannya biasanya dengan QR code sekarang cukup familiar, orang bisa langsung scan gitu ya. Kayak di restoran-restoran kan sekarang nggak pakai menu yang buku ya karena menghindari virus. Jadi untuk memesan menu di restoran pakai QR code gitu. Bukan hanya untuk antrian sih kalau sekarang karena supaya tidak ada kontak dengan tangan gitu ya. Jadi karena takut virus gitu. Jadi memesan menu itu bisa pakai QR code.